Oke, selamat siang, selamat gabung bareng KCL 430 dimanapun Anda berada, seantero Nusantara. Oke guys, pada hari ini, hari Minggu, saya ada di base camp KCL 430. Kami coba untuk masang atau naik jala ya guys. Jala yang saya mau pasang rantai ini cukup besar ini. Nah, ini jala 1 jempol ya, longgar nih, pakai benang D6. Ini request dari seseorang yang ada di Lampung sana ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini juga bisa melihat dan bisa melihat ya, jalannya sudah rampung, sudah beres, dan hari ini akan saya coba dipasang rantainya. Untuk rantai atau bandul ya, itu berbagai pilihan. Kebetulan saat ini saya milih rantai galvanis guys. Ini nomor 5, dan resiko galvanis ini sambungannya itu sedikit ngangah atau terbuka ya ini. Jadi kita harus merapatkan terlebih dahulu agar tidak menggigit ya. Alat yang digunakan, nah ini tang ya, ada 2 tang untuk merapatkan. Kelebihan galvanis ini ya, yang pertama sedikit murah ya dibanding timah barangkali, apalagi dari tembaga ya, ampun. Dan galvanis ini batangan tulangnya ini mempunyai tekstur yang lebih keras dibanding timah ya. Kalau timah memang sedikit berat, langsung pasang, cuman lama-lama timah itu bisa aus ya, bisa aus. Tapi kalau galvanis ini ya sedikit kuat, paling ada perawatan saja ya bagi Anda pemula yang baru memaham antara spek-spek timah dengan galvanis ini ya. Yang penting jala yang berbahan galvanis ini, bandulnya, kalau sudah dipakai dalam keadaan basah ya, setelah dicuci itu harus dikeringkan dulu atau ditiriskan baru disimpan guys. Jadi jangan menyimpan jala berbahan galvanis ini dalam keadaan basah ya. Nah, itu akan terjadi oksidasi, akan mempercepat perkaratan ya. Kan itu banyak orang yang menanyakan, bukankah galvanis ini bisa berkarat? Ya bisa, kalau perawatannya itu kurang rapih atau kurang dijaga oleh kita sendiri. Baik guys, kita langsung aja dalam pemasangan. Ini juga ada beberapa jala yang sudah beres guys. Ini 1 jari ini 3 meter lebih. Ini juga jala cukup kecil ini, 58 atau hampir setengah ini ya, cukup kecil. Dan ini 2 jari. Kenapa saya pilih yang nomor 5? Ini nomor 5 bisa nanti dipasang cukup satu-satu guys ya. Nah, dipasang selang 1 nanti, ini cukup. Beratnya diperkirakan 4 kilo lebih nanti. Tapi kalau Anda yang suka berat, mungkin dipasang bisa 1-2 ya. Ini kalau pakai ini. Begitu juga sama dengan timah. Kecuali pemasangannya ini matanya mata kecil guys ya, mata yang sekitar nomor 3 atau 4 mungkin pemasangannya lain lagi. Itu tergantung nanti kondisinya gimana. Jadi untuk beberapa nomor rantai ataupun timah itu bisa dipasang dengan cara apapun ya. Yang penting kalau dipasang itu, ini si mata ini harus renggang guys, jangan nguncup begini nih. Kalau nguncup gini, ini disayangkan sekali. Mungkin jala buka tapi akhirnya bisa nguncup ya. Tapi kalau renggang ini full, itu yang lebih bagus. Baik, yang pertama kita ambil saja ini sebagai anyamannya, saya ambil dari coban ayam ini nomor 1 ya. Yang satu kita tinggalkan karena pemasangan satu-satu. Kita ambil
satu aja dulu. Dan saya kalau masang biasanya itu tidak di kolong guys ya, tapi di tali mati, dirajut anyam dengan cara tali mati ya. Nah ini untuk jarak diperkirakan saja jarak ini tali mati 2 kali air kait, kemudian ke atas. Nah ini dianyam sekali juga bisa, tapi saya kalau untuk anyaman rantai ini 2 kali guys. Bagi Anda yang baru bergabung dengan Gasel 430 di pagi hari ini, selamat bergabung, selamat berliburan. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Semoga Anda akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan bagi Anda sendiri. Dan bagi pemula, bagi yang baru membuat jala atau orang yang pertama membuat jala, kemudian bagaimana cara masang, mungkin konten tutorial ini bermanfaat ya, untuk cara bagaimana memasang sebuah rantai atau bandul dari jala ya. Oke guys, ada gangguan sedikit. Jadi untuk bandul ini bisa menggunakan galvanis atau juga timah ya. Kalau timah langsung pasang bisa, tapi kalau galvanis ini kita harus ada perlakuannya, dirapatkan dulu agar sambungannya itu tidak menggigit nanti. Nah, Gasela kalau masang merantai bandul ya seperti ini guys. Masalah selang 1 atau 1-2 itu tergantung kebutuhan guys, tapi ini cukup rentang, cukup megar, ini nanti dipasang satu-satu juga ya. Kenapa? Karena ini nanti beratnya juga di atas 4 kiloan sih ya. Masalah berat ringannya dari sebuah jala itu yang sangat berpengaruh adalah pola rumus guys. Pola rumus ya. Karena kita mempunyai pola rumus masing-masing standar. Tapi kalau 4 kilo ini, kalau sekilo perkiraan 6 meter lebih, hampir 6,5 ya, 6,20-30, itu bisa rentangnya nanti sampai 26 atau 27 meteran ini lingkaran kalau jala besar ya. Tapi kalau jala hanya 3 kiloan lebih ya, mungkin di bawah 20 meteran, berarti jala itu termasuk kecil ya. Bandul yang 4 kilo lebih, apalagi 5-6 itu ya memang lingkarannya lebih luas lagi ya. Bedanya itu aja kecil dari ciri-ciri sebuah jala. Kalau bandulnya itu di atas 4-5 itu ya memang cukup besar lah. Tapi kalau hanya berat 3 kilo lebih itu ya mungkin antara 20 meteran lingkarannya. Itu juga tergantung ngaruh dari bahan juga guys. Kalau bahannya itu ringan seperti galvanis kelas nomor 16 itu sekilonya itu sampai 11 meteran. Jadi jala yang begitu besar yang 6 kiloan lebih itu bisa setara hanya 3,5 kilo. Itu tergantung jadi bahan. Anda bisa membandingkan, kalau sering menggunakan atau sering masang baik itu timah ataupun rantai, bisa membandingkan. Tapi yang jelas kalau jala ukuran 4 kilo lebih itu ya termasuk cukup lebar ya, karena itu mungkin di atas 25 atau 26 meteran. Oke, bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga video konten tutorial ini masang rantai bareng Gasela di hari Minggu ini, hari libur ya,
bermanfaat khususnya bagi Anda yang pemula atau baru membuat jala, atau bagaimana cara untuk masang sebuah rantai atau bandul ya. Mungkin caranya masing-masing berbeda, ada yang dicolok aja ya, ini ada yang nggak dianyam, maksud saya nggak ditali tapi diterok aja ada. Tapi kalau Gazella itu suka pakai tali mati ya. Kalau tali mati risikonya kalau ini putus ya hanya satu ruas saja putusnya, tidak ngerodon kedua. Dan Gazella juga mengucapkan terima kasih ya pada sahabat di Santero Nusantara, khususnya di Kalimantan, di Sulawesi ya, di Sumatera, Jawa, Madura, itu yang pernah atau sudah mengambil jala buatan ya, jala rajut buatan Gazella 430, baik itu jala yang jadi tinggal pakai atau berupa daun jala ya, atau mungkin bibitan ya, yang untuk meneruskan atau belajar menganyam, membuat jala sendiri di rumah. Sharing saja sebagai pengalaman, khususnya dari Kalimantan dan Sulawesi, karena terkait beban jala itu di atas 4 atau 5 kiloan, maka ongkir ke sana itu bisa cukup lumayan harganya guys, berkisar 300 sampai 500 itu ke sana ya, tergantung berat bebannya itu, bahkan sampai 4 kilo lebih atau 5 itu mungkin sampai 400-an 500 ya. Jadi terlalu mahal, hanya orang-orang tertentu aja yang memang nekat ya. Nekat ya, gila banget itu, penggila jala ya, jala rajut, karena mereka bukan mahal atau murahnya suatu unit jala ataupun ongkir ya. Di sana mungkin ada terselip suatu kepuasan guys. Nah, ya. Nah itu saya sarankan khususnya Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah yang memang jangkauan jauh, untuk mengurangi ongkir hanya 100 lebih lah, itu bisa ngambil ramat atau daun jala aja ya, karena ramat daun jala itu ya sekitar di bawah sekilo ya, atau sekilo lah, sehingga beban ongkirnya itu ya paling seperti Kota Baru ya, Pasir, Bangun Ulu ke sana itu yang pernah dikirim itu paling 100 lebih lah, dianggap murah itu ya. Kecuali ngambil jala yang jadi, yang beratnya 4 atau 5 itu ya lumayan. Tapi itu suatu resiko, demi kepuasan mungkin tidak masalah. Untuk jala memang banyak sekali pilihan. Di antaranya yang sangat mudah didapat itu jala bahan dari jaring guys. Marak sekali, banyak sekali yang sudah jadi dan tinggal pakai itu dari jaringnya, baik dibikin jala situng ya, sambung sisi, situng sambung sisi ya. Ada juga jala yang bahan jaring itu disambung pucuk. Nah, itu yang sudah banyak dilakukan orang itu ya. Tapi ada juga orang-orang tertentu ya, justru mencarinya jala rajut manual. Nah, seperti yang Gazella lakukan ini ya. Jadi satu pilihan. Perbedaannya jala situng bahan jadi dari jaring atau dari mesin itu prosesnya ya paling 2-3 hari beres guys. Karena saya juga pernah bikin jala situng itu yang kecil, yang 3/4 itu jaring untuk gudang, tapi saya tidak dilanjut, hanya untuk coba-coba aja, penasaran gitu ya. Ternyata memang cukup singkat. Tapi proses jala rajut hanya manual ya, hanya manual, baik itu anyam sekali jepret,
2 kali ataupun 3 kali tidak masalah. Bagaimana cara pola yang kita bisa, itu prosesnya butuh waktu bukan mingguan tapi bulanan, bahkan 2 bulan lebih ya. Karena itu dari segi kualitas, dari segi harga memang beda. Itu yang harus kita pahami. Jadi banyak penawaran-penawaran jala di grup-grup ataupun di YouTube itu ya. Mungkin ada jala yang murah, ada juga jala yang mahal. Itu tergantung ya, spek masing-masing, tergantung pembuat masing-masing. Sama halnya dengan jala sama rajut, tapi pembuat yang berbeda, bisa jadi harga juga beda-beda ya. Nah, di sana tentu ada nilai kepuasan guys ya. Nilai kepuasan. Pengalaman yang saya terima dari teman-teman yang di luaran sana, baik Kalimantan, Sulawesi ataupun Sumatera ya, Jawa, Madura juga ada. Mereka mencari jala rajut sesuai keinginan, request ya, pesan, karena merasa apa yang dia dapat atau apa yang dia beli jala yang punya itu katanya kurang memuaskan katanya. Entah kurang puasnya dari segi kualitas, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa kurang puasnya jala itu kurang buka ya, kurang mekar ya, kurang buka. Nah ini guys, ada beberapa langkah yang sudah saya, ini hasilnya. Ini dari 1 jempol pakai nomor 5 dipasang satu-satu, ini sudah bagus ya, sudah layak. Ini sudah bentang, ini segini sudah bentang. Tapi kalau Anda mampu dan kuat, berat di atas 5 atau bahkan 6 ya, saran saya jala model ini bisa dipasang 1-2 guys, apalagi 2-2 itu sangat berat ya. Tapi itu juga tergantung kapasitas atau kemampu kita. Kalau kita di bawah 4 kilo ya udah, kalau pakai 5 kilo pasti ngap ya, pasti sengkle itu tangannya. Ya, ada beberapa orang yang mampu 5 kilo 6 kilo ya, itu memang cukup tenaganya cukup, powernya full ya. Tapi kalau yang hanya 3 kilo 4 kilo ya disesuaikan saja. Yang jelas buka mekarnya sebuah jala itu bukan karena berat guys sebenarnya. Yang jelas utama adalah pola rumus jala ya. Dan saya yakin bagi Anda yang mencoba buat jala sendiri ya, mungkin banyak sekali pola rumus jala yang ada di YouTube ya. Setidaknya pola rumus itu sudah diuji. Dan kalau kita membuat jala dengan berbagai macam, berbagai pola, kita akan tahu dan kita akan bisa membandingkan bagaimana cara bikin jala hanya sekitar 3 kiloan lebih, yang 4 kilo lebih ataupun yang 5 itu bisa disetting dari awal menggunakan rumus yang berbeda tentu ya. Ya jelas rumus berbeda, beratnya juga akan berbeda. Ya bagi Anda yang suka dan gemar jala rajut dari Gasela, salam sehobi jala rajutan. Dan biasanya jala yang bikinan sendiri ini kita semoga dapat kepuasan ya. Ini juga kebetulan masih ada beberapa request, saya mohon maaf.
mungkin harus bersabar dulu karena proses pembuatan jala rajut yang saya katakan tadi membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dan perlu kesabaran tentu. Untuk tali masang rantai jala ini guys, bisa menggunakan nilon yang nomor 6 atau 9, disesuaikan aja, atau bahkan bisa menggunakan bahan senar ya yang sedikit kuat, itu tergantung. Khususnya buat yang surat yang ada di Lampung sana, semoga saat ini bisa mengikuti, dan insya Allah nanti kalau sudah beres Gazelle 430 akan kirim ke alamat Anda. Dan perlu diketahui bahwa Gazelle ini belum ada all shop ya, belum ada marketplace, jadi tidak bisa COD untuk jala ataupun daun jala bikinan Gazelle. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan di grup ataupun di bagaimana bang, apakah jala dari Gazelle ini bisa COD katanya. Mungkin orang lain bisa guys tapi untuk Gazelle sementara ini masih belum bisa. Jadi cara transaksinya, kalau sudah harga sesuai harga sepakat ya kan, transfer dulu, nah kirim nomor resi pengiriman, baru nanti jala itu dikirim. Jadi tergantung apakah beli jala itu stok yang ada, penawaran jala yang sudah ada tinggal dibeli. Bisa jadi request guys, jadi pesan inden dulu sesuai spek, baik bahan, mata, panjang, lebarnya atau beratnya, itu pesan dulu, nah baru dibikin, dan itu butuh beberapa waktu ya. Nah, jadi kita dengan Gazelle 430 insya Allah bukan channel abal-abal, karena di luaran sana banyak sekali penipuannya, banyak sekali abal-abal itu, jadi sangat merugikan di antara pembeli ataupun pembuat. Oke, terima kasih atas atensi di siang hari ini bareng Gazelle masang bandul atau rantai jala yang 1 jempol ini. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya buat Anda pemula yang belum pernah ataupun mencoba trik atau cara Gazelle ini. Kita ketemu di lain kesempatan dengan Gazelle 430 di konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.